Assalamualaikum Mam, video kali ini aku mau share resep cemil-cemilan. Ini tuh enak banget, bahan-bahannya juga bahan-bahan yang ada di rumah aja. Dan cara pembuatannya gampang, udah gitu ini cocok banget jadi teman santai kita. Yaudah ikutin aja videonya sampai selesai biar tahu apa aja kira-kira yang aku buat, cara pembuatannya gimana, dan apa aja bahan-bahannya. Pertama, ini aku mau buat singkong Thailand. Ini aku pakai singkong sekitar 1 kilo. Mau aku rebus dulu singkongnya pakai daun pandan 1 lembar sama garam sedikit aja. Nah, ini direbus dulu sampai singkongnya itu empuk. Kebetulan singkong aku nih singkongnya jenis cepat empuk, jadi ngerebusnya tuh nggak perlu butuh waktu yang lama. Singkongnya udah matang, sekarang mau aku bikin fla. Ini aku masukin air 600 gram 600 ml, terus pakai daun pandan 1 lembar sama gula putih aku pakai 7 sendok makan. Terus aku juga pakai vanili, ini pakainya setengah aja, setengah bungkus vanili yang kayak gini. Udah, ini diaduk-aduk aja sampai semua tercampur rata. Nah, kalau mereka udah tercampur rata, sekarang aku masukin santan. Aku pakai santan instan 1 bungkus gini yang ukuran 65 ml. Dah dimasukin semua santannya, terus diaduk-aduk. Ini tinggal dimasak aja sampai dia itu mendidih ya Mam. Nah, ketika mereka sudah mendidih, aku masukin ini larutan tepung maizena. Aku tadi pakai 3 sendok tepung maizena. Aku larutin dengan sedikit air dan dicampurin ketika santannya tadi udah mendidih. Udah deh, ini udah jadi, santannya tuh jadi agak kental gitu. Udah tinggal ditunggu mendidih sebentar lagi dan dimatiin aja kompornya. Sekarang aku mau sajikan dulu si singkongnya tadi. Itu singkongnya bener-bener empuk banget, enak banget. Udah, ini singkongnya tinggal ditaruh-taruhin aja ke atas piring atau mangkok ya Bun. Sekarang tinggal ditambahin flak santannya aja ke atas singkongnya. Ini untuk flaknya bisa sesuai selera aja, mau banyak atau mau sedikit itu terserah aja ya Bun. Untuk topping tambahannya aku mau pakai keju. Ini aku parutin keju aja. Parutin kejunya tuh aku sukanya yang berlimpah ya Bun, biar makin gurih gitu. Makanya aku pakai kejunya yang banyak. Udah jadi nih, satu menu udah jadi. Ini tuh untuk teman sore kita tuh enak banget, untuk teman santai kita tuh enak banget. Dan ini juga cocok untuk bikin dijadikan sarapan gitu ya Bun. Dan ini hasilnya. Sekarang lanjut lagi untuk cemilan kedua. Ini aku mau bikin pisang bakar. Ini kebetulan lagi punya pisang banyak, jadi yang pertama aku mau bikin pisang bakar dulu. Pisangnya aku tadi penyetin dulu, jadi biar lebih enak gitu nanti pas bakarnya, jadi agak lebih matangnya lebih cepat gitu Bun. Udah, ini dipanggang sebentar sampai berwarna kecoklatan kayak gini. Setelah itu aku tambahin keju di atasnya. Oh ya, tadi bakarnya aku pakai margarin sedikit aja ya Bun. Nah, ini ditambahin topping keju sama pakein meses. Udah, ini simple banget, anak-anak suka banget sama pisang bakar keju kayak gini Mams. Dan ini hasilnya. Lanjut lagi ke cemilan yang ketiga ya. Untuk cemilan yang ketiga, ini aku mau bikin piscok atau pisang coklat. Masih dengan bahan pisang ini, tapi pisangnya mau aku bikin piscok itu, dibungkus pakai kulit lumpia. Nah, pisangnya tadi aku bagi dua kayak gini, terus aku belah dua lagi kayak gini. Untuk isiannya bisa pakai coklat atau keju, tapi di sini aku mau pakai coklat dulu karena namanya juga piscok ya. Nah, coklatnya bisa pakai coklat meses, coklat batangan kayak gini, atau selai coklat ya. Udah, ini tinggal ditaruhin aja pisang sama coklatnya di atas kulit lumpia. Aku pakai coklatnya tuh nggak terlalu banyak karena coklatnya cuma ada sedikit, jadi pakainya sedikit-sedikit aja. Dan sekarang tinggal dilipat-lipat aja, bisa dilihat aja cara melipat aku ya. Nah, karena aku bikinnya buru-buru jadi ngelipetnya nggak terlalu rapih, tapi ya udah nggak apa-apa lah ya Mams. Nanti kalau untuk cara lipatnya sesuai aja sih sama kemampuan kita untuk melipat-lipatnya. Nah, ini mau aku lipat-lipatin dulu semuanya sampai selesai ya.
Setelah pisangnya tadi kita bungkus pakai kulit lumpia, sekarang waktunya kita goreng pisangnya ya. Ini apinya pakai api kecil aja, terus sebelumnya tuh minyaknya udah aku panasin gitu. Setelah minyaknya panas, apinya langsung aku rubah jadi api yang kecil banget. Udah, ini tinggal digoreng aja sebentar aja sampai dia tuh berwarna kecoklatan ya. Udah, setelah matang tinggal diangkat aja, dan untuk tirisinnya tuh diberdiriin ya bun, biar dia tuh minyaknya turun gitu, karena ini tuh minyaknya banyak banget di dalamnya. Untuk cemilan selanjutnya aku mau bikin cilok bumbu kacang. Ini mau aku halusin dulu bawang putih 3 siung sama 1 sendok makan udang rebon. Nah, aku pakai udang rebon ini biar rasanya tuh jadi lebih gurih gitu ya bun. Tapi kalau nggak punya udang rebon juga nggak apa-apa sih kalau nggak dipakein. Terus ini sekarang aku mau campurin dulu bahan-bahannya semuanya. Untuk tepungnya aku pakai campuran tepung terigu sama tepung tapioka. Untuk masing-masing takarannya itu sama. Jadi tepung terigunya itu 130 gram, tepung tapiokanya itu 130 gram. Jadi sama gitu ya bun, jadi balance gitu. Nah, terus aku juga tambahin daun bawang, irisan daun bawang, kaldu bubuk, garam, sama merica bubuk sedikit aja. Udah, setelah ini aku campurin bawang putih sama udang rebon yang tadi udah aku haluskan ya. Sekarang tinggal ditambahin air. Airnya itu aku pakai air yang panas ya bun. Sebelum itu aku udah masakin air panas dulu sedikit. Terus ini dimasukin airnya tuh sedikit demi sedikit dan tinggal diaduk-aduk rata. Karena ini pakai air panas, jadi kita harus hati-hati ya biar nggak panas, makanya pakai spatula dulu. Nah, ini aku tambahin air lagi sedikit. Nah, kalau tadi aku tuh ternyata pas di akhir masukin airnya tuh agak kebanyakan, jadi nanti aku tambahin lagi tepungnya. Aku tambahin tepung terigu sama tepung tapioka, tapi komposisinya tetap sama atau takarannya tetap sama gitu ya bun. Dah, ini tinggal diaduk-aduk aja sampai dia itu rata. Dan sekarang ini udah nggak terlalu panas, jadi bisa diaduk pakai tangan, pakai bantuan tangan biar lebih enak gitu ngaduk-ngaduknya bun. Udah, ini udah tercampur rata semuanya, tinggal kita bulet-buletin aja. Sebelumnya itu harus dipanasin air dulu ya bung untuk ngerebus si ciloknya ini. Nah, ini kesalahan aku tuh tadi nggak langsung masukin ke dalam air, jadi aku buletin di sini dulu terus aku taruh di wadah, tapi ternyata pas aku mau masukin ke dalam air tuh dia nempel satu sama lain bun. Makanya ini jangan dicontoh ya, enaknya itu pas kita lagi ngadonin bahan ciloknya ini tuh kita udah panasin air duluan, jadi pas mau ngebuletin itu tuh langsung aja di atas kompor, di dekat kompor, jadi langsung dimasukin ke air panasnya itu biar nggak kerja 2 kali gitu bun. Nah, ini aku mau masukin, nah bisa lihat sendiri kan ini tuh nempel, makanya aku jadi kayak kerja 2 kali, harus dibulet-buletin lagi. Udah, pokoknya ini tinggal dimasukin aja semuanya. Sebelumnya tuh airnya udah harus dipanasin dulu ya, dan dipakai minyak sedikit aja. Dan ini yang terakhir, ini tuh yang terakhir buatan anak-anak aku yang gede-gede banget. Udah, ini tinggal dimasak sampai dia tuh mateng. Aku kemarin tuh sekitar 10 menitan gitu kayaknya ngerebusnya, atau sampai dia itu ngambang-ngambang gitu ke atas-atas. Nah, kayak gini nih bun, ini tuh udah mateng ya. Mereka udah ngambang, jadi tinggal diangkat aja. Dan sekarang aku goreng kacang. Ini tuh untuk bikin bumbunya ya bun. Tadi aku goreng kacang itu sebanyak 100 gram. Ini digoreng aja sebentar sampai dia itu mateng kacangnya. Oh ya, itu tadi aku goreng juga bawang putih. Untuk bumbunya pakai bawang putih 2 siung aja. Udah, ini kacangnya udah matang, tinggal diangkat aja. Setelah ini mau aku blender kacang sama bawang putihnya ya. Terus sekarang aku goreng cabai. Ini untuk bumbunya juga ya bun, aku pakai cabai merah keriting 3 buah sama cabai rawit merahnya itu aku pakai 6. Ini digoreng sebentar aja sampai dia tuh mateng gitu ya. Dan sekarang aku mau tumisin si kacang sama bawang putih yang tadi udah aku haluskan ya. Ini kenapa aku nggak gabungin si bumbu cabenya, karena ini kan nanti untuk dimakan sama anak-anak juga. Jadi biar nggak pedas, makanya ini nggak aku campurin cabai dulu. Nanti aku campurin cabainya tuh belakangan bun. Jadi setelah aku pisahin untuk anak-anak, baru nanti aku tambahin bumbu cabainya. Udah, ini tinggal dimasak aja, ditambahin air sedikit, terus ditambahin kecap, garam, sama kaldu bubuk. Dimasak sampai dia itu matang atau mendidih atau agak mengental gitu ya bun.
Dan ini udah matang, mau aku ambil dulu sedikit untuk anak-anak. Memang agak ribet ya bun, masak kayak gini harus dipisah-pisahin dulu, tapi udah nggak apa-apa ya, biar semuanya itu bisa ikut makan, makanya masaknya jadi kayak gini. Udah, ini tinggal dimasukin bumbu cabai yang tadi udah aku haluskan, terus nanti tinggal dimasak aja sampai dia itu matang atau mendidih lagi, atau sampai airnya itu agak menyusut. Jangan lupa dikoreksi rasa dulu biar rasanya tuh pas gitu ya bun, karena ini kan aku tambahin air lagi, jadi nanti aku tambahin garam lagi. Udah, ini udah tinggal disajikan aja. Ini aku tambahin saus sambal sedikit lagi biar rasanya tuh makin maknyus atau makin enak gitu ya. Dan ini cemilan terakhir yang aku buat. Semoga video yang aku share hari ini bermanfaat dan bisa menginspirasi bunda-bunda semua yang lagi cari ide buat bikin cemilan di rumah ya bun. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.